Salam damai, para gembala baik, sahabat Oase Rohani Katolik. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat, bersemangat, serta baik-baik saja. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Vincentius Prastowo SDB. Dan saya Benar Marita akan menemani Romo Pras dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Pras yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai juga dan salam sejahtera untuk teman-teman Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Salam sehat juga. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang dipimpin oleh Romo Pras. Mari teman-teman Oase Rohani sekalian, kita mohon penerangan Roh Kudus agar sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh menginspirasi di dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah hidup dan rahmat kesehatan yang terus kami terima sampai dengan saat ini. Pada hari ini kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu agar menerangi kami dalam merenungkan dan merefleksikan sabda Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Kami percayakan segalanya ke dalam tangan-Mu lewat Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami masing-masing. Dan akhirnya kami serahkan segalanya ke dalam tuntunan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah karya Allah telah kami dengar dan kami ketahui dan diceritakan kepada kami oleh para leluhur. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Bacaan hari ini diambil dari kitab pertama Samuel bab 8 ayat 4-7, dilanjutkan dengan ayat 10-22a. Sekali peristiwa, berkumpulah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja untuk memerintah kami, seperti halnya dengan segala bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," Samuel menjadi kesal hati. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Segala hal yang mereka katakan kepadamu, turutilah, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Maksud mereka, jangan aku menjadi raja atas mereka." Samuel menyampaikan segala sabda Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Kata Samuel, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada kereta dan pada kuda, dan mereka harus berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka harus membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya.
Mereka harus membuat senjata-senjata dan perkakas keretanya. Anak-anakmu perempuan juga akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, dari kebun anggur, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik untuk diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandum dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 untuk diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena raja yang kamu inginkan itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu. Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan Samuel. Mereka bersikeras, "Tidak, kami harus punya raja. Biar kami pun sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Turutilah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Sebab Engkaulah semara kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami tinggikan, sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus, Israelah Raja kita. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah sekarang kita simak bersama Injil Suci menurut Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 yang akan disampaikan oleh Romo Pras untuk kita semua. Aleluya, aleluya. Haleluya, haleluya. Seorang nabi agung telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka. Beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus.
karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh, "Demikian, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Pras untuk kita semua. Silakan Romo. Baik, terima kasih Bu Marita, dan sekali lagi selamat berjumpa kembali teman-teman Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan kali ini kita sedikit melihat bagaimana sejarah perjalanan bangsa Israel, lebih-lebih pada waktu zaman Samuel, yaitu imam terakhir ya sebelum masuk ke zaman raja-raja bangsa Israel. Dan diceritakan di sana bangsa Israel ini mau supaya mereka memiliki raja. Mereka tidak mau lagi memiliki nabi sejenis Samuel, karena mereka melihat anak-anak Samuel ini memiliki kemampuan yang jauh di bawah dari Samuel, Nabi Samuel. Maka bangsa Israel mau supaya bangsanya itu tidak dipimpin lagi oleh seorang nabi, tetapi seorang raja. Dan kita tahu bahwa raja pertama bangsa Israel adalah Saul sendiri. Dan motivasinya sebenarnya ingin atau iri terhadap bangsa lain. Nah, ini ada satu orang peneliti sejarawan yang bernama Susan Weisboyer yang menuliskan dalam salah satu penelitiannya bahwa alasan dibalik tuntutan bangsa Israel ingin
memperoleh seorang raja adalah mereka ingin seperti bangsa Mesir, ya, yang memiliki raja yang kuat dan bala tentara yang tangguh. Dan kita semua tahu bahwa kerajaan Mesirlah kerajaan satu-satunya yang mampu memukul bangsa Filistin, musuh terberat bangsa Israel. Maka Tuhan membiarkan Samuel atau membiarkan bangsa Israel lewat Samuel supaya bangsa Israel memiliki seorang raja. Dan singkatnya, Samuel itu mengurapi Saul dari suku Benyamin untuk menjadi raja yang pertama bagi bangsa Israel. Lalu cerita berlanjut. Dan seperti tadi yang telah dikatakan oleh Samuel kepada bangsa Israel, kalau kalian menginginkan seorang raja, maka ada konsekuensi-konsekuensinya. Tadi dikatakan anak-anak mereka akan menjadi budak-budak, harus bekerja keras, harus menjadi tentara, dan seterusnya. Dan kemudian akan terjadi banyak peperangan dan pertempuran. Dan memang benar, menurut sejarawan yang bernama David Hinson, itu mencatat bahwa seluruh masa pemerintahan Saul adalah masa yang penuh dengan peperangan. Dan Filistinlah yang menjadi bangsa yang paling berat dan memusingkan Saul. Sampai-sampai diceritakan itu Saul itu menjadi cepat marah, pemurung, menjadi melankolis. Lalu hanya Daudlah yang dengan kecapinya bisa menghibur Saul. Lalu kita cerita sedikit tentang Saul, dan pada titik tertentu Saul ini kan kemudian melangkah lebih jauh dan malah melangkahi peran-peran yang dimiliki oleh Samuel. Lalu kita menemukan dalam kitab Samuel itu cerita tentang perselisihannya Raja Saul dengan Samuel. Dalam hal apa itu? Nah, peristiwanya itu ketika Saul mulai berani mengambil alih peran Samuel dalam mempersembahkan kurban kepada Yahweh. Seolah-olah menyingkirkan Samuel yang waktu itu masih menjadi perantara suara dari Yahweh kepada bangsa Israel. Dan lalu kemudian dalam salah satu pertempuran dengan bangsa Amalek, Saul tidak mendengarkan suara Yahweh lewat Samuel yang mengatakan bahwa Saul, jika kamu menang melawan bangsa Amalek, tidak boleh menyisakan satu ternak, satu orang pun bangsa Amalek, dan tidak boleh mengambil atau menjarah barang-barang dari bangsa mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul justru tidak mendengarkan perkataan Yahweh. Saul kemudian kita menemukan dalam sejarah cerita hidupnya itu tidak membunuh semua. Jadi menyisihkan orang-orang, lalu juga mengambil harta-harta bangsa Amalek. Singkatnya, apa yang dipesankan oleh Yahweh, dia tidak lakukan. Dan disitulah kemudian Yahweh memberikan kesulitan-kesulitan, memberikan dan memberhentikan bantuan-bantuan lah singkatnya. Dan singkat cerita, dalam sebuah pertempuran di Yisrael dengan bangsa Amalek, Saul kalah dan ketiga anaknya terbunuh. Ya, ada Yonatan, ada Abinadab,
Alda Malkisua. Tiga-tiganya terbunuh dalam pertempuran di lembah Yisril itu. Dan Saul sendiri terluka. Dan akhirnya karena malu, dia sendiri juga bunuh diri. Saul itu bunuh diri, menjatuhkan diri dari ketinggian di lembah itu, dan akhirnya didapati oleh bangsa Filistin dan dipancung kepalanya. Nah, itulah sejarah singkat awal bagaimana bangsa Israel itu eh, di bawah pimpinan seorang raja. Nah, tetapi sayangnya raja ini akhirnya pelan-pelan menjauh dari Yahweh dan tidak mau mendengarkan petunjuk-petunjuk dari Yahweh sendiri, dan akhirnya mengalami kegagalan-kegagalan. Alih-alih dengan mendapatkan raja baru, Israel itu menjadi jaya, tapi ternyata tidak. Nah, inilah kisah awal kerajaan Israel yang dipimpin oleh Saul. Jadi begitu Ibu Marita, jadi tidak mudah itu tuntutan bangsa Israel untuk memiliki raja itu, karena juga ternyata dalam perkembangannya pemimpin yang ia harapkan itu lambat laun menjauh dan tidak mendengarkan Allah lagi, mendengarkan Yahweh, dan akhirnya kehancuran yang bangsa Israel terima. Begitu Bu Marita, singkat ceritanya. Ya, terima kasih Romo. Romo, mengapa Allah mau menuruti kemauan rakyat Israel waktu itu, Romo? Mengapa maksudnya Allah tuh berkenan memberikan raja kepada bangsa Israel? Ya, pertama-tama memang menjadi pertanyaan ya, kalau memang Yahweh tahu endingnya tidak happy ending ya, seharusnya eh, Yahweh mengatakan, oh jangan. Tapi sebenarnya sudah, Yahweh boleh dikatakan dia fair dengan bangsa Israel. Karena sudah mengatakan lewat Samuel, nanti kalau kamu punya raja, kamu itu begini-begini. Harus ada kerja yang sangat keras, Anda menjadi budak-budak, menjadi tentara. Kamu tidak takut. Kamu tidak takut dengan konsekuensi-konsekuensi itu. Sebenarnya Yahweh sudah memberitahu. Tapi ternyata bangsa Israel tadi ada kata bersikeras. Nah, bersikeras ini. Nah, akhirnya ya sudah. Akhirnya itu mungkin Yahweh itu menghormati pilihan bebas bangsa Israel, tetapi juga ingin mendidik bangsa Israel lewat tidak hanya kesuksesan, tetapi juga kegagalan-kegagalan itu, supaya mungkin di kemudian hari menjadi lebih bijaksana dalam memilih pemimpin. Atau siapapun yang menjadi pemimpin harus jangan sampai seperti Saul. Kira-kira seperti itu. Bagian dari pedagogi Allah kepada bangsa Israel. Ingin mendidik dengan cara seperti itu. Ya, terima kasih Romo. Romo, apa implementasinya untuk manusia zaman sekarang, Romo? Iya, implementasinya untuk zaman sekarang ya lebih-lebih kalau di tahun ini ya, 2024 ini sebentar lagi, di bulan Februari kita kan mau memilih pemimpin ya, bangsa Indonesia ini. Ya, dia harus memilih pemimpin dengan suara hati yang cerdas. Artinya kita harus tahu sosok pemimpin yang akan kita pilih. Dan tentu saja yang selalu mencari kebijaksanaan. Artinya kan dekat dengan suara Allah, ya, yang bijaksana, yang juga berbelas kasih. Artinya tidak membawa kepada pertempuran, pembinasaan, tetapi justru sebaliknya memberdayakan. Tadi kan kalau zaman Saul kan, wah mengerikan itu. Ada budak-budak, ada kerja keras, wah ada pertempuran. Ya,
zamannya tidak seperti itu lagi. Nah, mungkin sekarang ini pemimpin yang harus seperti itu, harus memberdayakan masyarakatnya. Dan juga berbelas kasih ya, penuh dengan belas kasih kepada yang kecil, yang menderita. Mungkin bagi kita di tahun 2024, di zaman modern itu ya seperti itu. Kriteria pemimpin yang yang dekat dengan Tuhan, tapi juga mendengarkan rakyat. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita di bagian pertama Oase Rohani Katolik. Mari kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Pras pada bagian pertama ini. Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini masih ada bersama Anda Romo Vincentius Prastowo STB dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang ingin mengirimkan usul, saran, dapat Anda kirimkan ke alamat email kami orkkaaj2021@gmail.com atau dapat Anda kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali bersama Romo Pras untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Romo. Baik, terima kasih Bu Marita. Kita bertemu kembali di bagian kedua ini dalam renungan Oase Rohani Katolik. Dan kita berjumpa dengan teks dari Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Dan di situ kita menemukan sebuah kisah yang familiar bagi kita, di mana di situ digambarkan bahwa Yesus sedang mengajar, sedang memberikan pencerahan kepada orang-orang yang di sekitarnya yang ingin mendengarkan pengajaran daripadanya. Lalu ada kelompok lain yang diceritakan di situ sedang membawa orang yang lumpuh. Lalu kemudian ingin disembuhkan karena Yesus ini sudah sangat terkenal sebagai sosok yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi sayangnya karena banyaknya orang yang ingin atau ingin melihat dan mendengar, maka di tempat itu, di rumah itu tidak ada space lagi untuk bisa berjalan masuk. Lalu akhirnya 4 orang itu kita bayangkan dengan susah payah menemukan jalan tikus lewat mana begitu ya supaya bisa diturunkan di depan Yesus. Dan idenya ya luar biasa, membuka atap, ya. Atap rumahnya dibuka, wah bisa dibayangkan ini. Atau gimana ya, itu apa enggak dimarahi yang punya rumah gitu kan? Wah itu sungguh suatu perjuangan yang tidak mudah. Lalu akhirnya singkat cerita, atap bisa dibuka dan keempat orang ini berhasil menurunkan satu orang tadi, saudaranya, kita tidak tahu atau siapa, sehingga akhirnya bisa turun tepat di hadapan Yesus. Dan di sana Yesus kemudian menyembuhkan. Tapi memang dasar ya, setiap perbuatan baik itu pasti ada musuhnya. Jadi di situ kebetulan ada juga orang-orang Farisi ya. Akhirnya seperti biasa, musuh Yesus orang Farisi itu memprotes Yesus dan dituduh
menghujat Allah karena berani mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni. Nah, ini orang Farisi ini belum tahu siapa dia ya. Jadi akhirnya begitu. Baik, tetapi kisah ini sungguh sangat bagus dan inspiratif untuk kita gali ya. Terutama kita mengkontemplasikan atau membayangkan betapa keempat orang yang membawa orang lumpuh tadi itu ya, kebetulan tidak ada namanya kan, hanya dikatakan 4 orang atau menandu ya, menggotong. Dan dia cari jalan semampu mereka, apapun ditempuh sampai membuka atap rumah. Dan akhirnya orang lumpuh tadi bisa disembuhkan. Nah, kita tahun ini memasuki tahun yang disebut solidaritas. Nah, solidaritas itu kalau kita cari di dalam kamus-kamus, tentu saja kita mendapatkan banyak makna. Dan di antaranya itu termasuk kata setia kawan, termasuk kata merasa senasib sepenanggungan, rasa sebuah panggilan untuk ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Entah itu sukacita maupun dukacita. Dan saya yakin dan percaya, 4 orang itu adalah orang-orang yang mewakili sebuah perasaan ini, kesetia kawanan sosial. Mungkin si lumpuh itu bukan apa-apa mereka, tetapi bahwa mereka dibuktikan dengan bersusah payah mencari jalan supaya bisa menurunkan tepat di depan Yesus. Karena mereka yakin Yesus bisa menyembuhkan. Wah, itu hebat sekali. Akhirnya, mungkin juga si lumpuh ini tidak tahu dan tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan atau siapa itu Yesus. Tetapi lewat, boleh dikatakan, iman keempat orang ini, yang sangat solider dan setia kawan, si lumpuh ini akhirnya mendapatkan kesembuhan. Yesus tidak tanya macam-macam, langsung dikatakan, dosamu diampuni. Dan ia pun sembuh. Dan tidak ada cerita lagi tuh 4 orang itu. Siapa mereka? Entah itu saudaranya, nggak tahu. Sepupunya tidak tahu. Tapi sungguh luar biasa. Jadi, tahun ini kita masuk dalam tahun solidaritas. Dan kadang-kadang rasa solidaritas itu berat untuk ditumbuh kembangkan karena mungkin kita tidak memiliki hati yang terbuka, hati yang murni untuk terbuka kepada kekurangan, kepada kesusahan orang lain. Dengan inspirasi kisah ini, kita sebenarnya diajak untuk membangun dan memperdalam kedalaman hidup kita, kepenuhan hidup kita, yang terkadang kita itu tertutup dengan diri kita sendiri dan menjadi egois, menutup mata terhadap ketidakberesan, entah itu di dalam keluarga, di dalam lingkungan, ataupun di dalam masyarakat sekitar. Kita cuek, acuh tak acuh, apatis, dan seterusnya. Tapi dalam kisah ini, Tuhan ingin mengingatkan kita, lebih-lebih di tahun solidaritas ini, supaya kita terbuka untuk mencapai kepenuhan hidup dengan cara tidak menutup diri, tetapi justru kita membuka diri kita untuk menyentuh kekurangan, untuk menyentuh dan masuk ke dalam kesusahan-kesusahan sesama kita yang memerlukan. Dan disitulah kepenuhan hidup kita itu benar-benar nampak.
Lalu dalam waktu yang bersamaan, kemuliaan Allah itu sungguh-sungguh ditunjukkan secara nyata lewat aksi-aksi kita. Maka 4 orang yang menolong itu memang tidak ada nama, dan semoga di tahun ini nama kita itu menjadi salah satu di antara orang-orang yang mau seperti itu ya, menggotong, menandu, artinya ya ikut solider dengan representasi kekurangan, ketidakmampuan tadi dalam diri orang-orang yang lumpuh. Nah, itu kira-kira nilai yang dapat kita petik, refleksi yang dapat kita petik dari bacaan kedua. Yesus selalu menawarkan kesembuhan. Yesus selalu menjadi tokoh pembebas. Tetapi di sisi lain, Yesus juga mau menunjukkan lewat banyak situasi hidup agar kita pun juga membentuk diri kita menjadi manusia-manusia yang lebih solider, lebih setia kawan, lebih senasib sepenanggungan dengan orang-orang kecil di dalam masyarakat yang punya kecondongan untuk menutup diri, yang individualistik, dan selalu berpusat pada diri sendiri, dan lupa akan orang lain dan keperluan-keperluan mereka yang bisa kita bantu. Saya kira demikian, Ibu Marita, yang bisa kita tarik dari bacaan Injil pada hari ini. Terima kasih, Romo. Romo, mengapa manusia lebih mudah terbebani oleh pikirannya sendiri dan merasa sulit untuk menyerahkannya dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Iya, ya sebenarnya banyak faktor ya, kenapa orang menjadi sulit untuk berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu menguji kesabaran kita sampai titik atau sampai detik terakhir. Dan kita diuji di situ. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan ujian melampaui kemampuan kita. Ya, itu saja sebenarnya kesabaran untuk menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu kadang-kadang berbeda dengan waktu kita. Nah, kita sering tidak mampu bertahan di dalam waktu Tuhan, dalam pikiran dan cara kerja Allah yang menuntut kita sabar menanti, sabar menunggu. Nah, sehingga kalau itu tidak ada, maka kita cenderung untuk, ya sudahlah, untuk apa lagi kita berdoa, untuk apa lagi kita pergi ke gereja, misa, dan seterusnya, karena Tuhan seperti tidak pernah menjawab. Nah, itu kan anggapan kita manusia. Tapi kadang-kadang dan seringnya memang pikiran Tuhan itu berbeda dengan pikiran manusia. Maka untuk menjembatani itu, manusia sebenarnya memerlukan sebuah kebajikan, dan itu harus diminta. Kebajikan itu adalah kesabaran. Nah, itulah yang kemudian diminta. Mungkin perlu juga untuk membaca kisah Ayub. Kisah Ayub itu representasi dari manusia yang benar, yang baik, yang taat kepada Tuhan, rajin berdoa, memberikan persepuluhan, tetapi Tuhan tetap memberi dia cobaan. Dan cobaannya tidak cobaan yang ringan-ringan, tapi sungguh-sungguh berat itu untuk Ayub itu. Tetapi Ayub setia dan seperti radikal ya, percaya kepada Yahweh bahwa Yahweh itu baik. Sampai-sampai dia mengatakan, aku ini selalu menerima yang baik dari Yahweh. Masakan yang jelek aku tidak terima. Jadi kan sampai seperti itu. Sampai pada level seperti itu. Jadi benar-benar kepasrahannya itu sampai pada tingkat yang radikal.
Nah, di balik itu ada kesabaran yang luar biasa. Tidak hanya Allah yang sabar dengan kita, tapi ternyata juga kita harus sabar juga kepada rencana Allah. Mungkin itu yang bisa kita renungkan. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana caranya agar kita dapat mengalihkan pikiran yang menghakimi diri dan lebih berfokus untuk menumbuhkan iman kepada Tuhan, Romo? Bagaimana kita menumbuhkan iman kepada Tuhan, pertumbuhan iman ya. Jadi memang iman itu pertumbuhannya tak terbatas. Kalau manusia secara fisik semakin tua itu kan semakin menjadi seperti anak kecil, tidak bisa apa-apa, akhirnya dibantu seperti dulu kita menjadi anak kecil. Tapi sebaliknya sebenarnya iman itu seharusnya akan tumbuh lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Nah, tapi caranya bagaimana? Sebenarnya ya banyak cara bagaimana kita menumbuhkan iman. Jawaban klisnya adalah ya baca kitab suci, baca buku-buku rohani, mendengarkan renungan-renungan. Tetapi sebenarnya yang paling fundamental dan paling berharga dan membentuk kita setiap hari adalah merenungkan dan merefleksikan peristiwa hidup kita sehari-hari. Praktek yang paling bagus adalah penelitian batin. Ada umat yang suka pagi hari itu berdoa, pergi ke gereja dulu sebelum berangkat kerja. Sebuah aktivitas yang bagus. Tetapi jangan lupa, di akhir hari perlu ada penelitian batin. Dan di situ kita diundang untuk merefleksikan seluruh peristiwa setiap hari itu, seluruh hari itu, dan kita merenungkannya, memberi makna dengan bersyukur, bisa jadi dengan kesal, dengan Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting di situ tetap ada koneksi dengan Tuhan. Dengan kata lain, setiap hari kita memberi makna atas peristiwa hidup kita. Disitulah kita bisa bertumbuh di dalam iman lewat peristiwa-peristiwa sehari-hari. Nah, itu salah satu tips yang bisa saya sampaikan. Selain tadi, banyak praktek bagus-bagus yang juga bisa dilakukan. Ya, Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Romo Vincentius Prastowo SDB dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Pras. baik, rekan-rekan Oase Rohani Katolik dimanapun berada, mari kita menutup kesempatan hari ini dalam renungan Oase Rohani Katolik dengan doa syukur sambil kita nanti mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, Allah sumber segala kerahiman, kami bersyukur pada hari ini kami diinspirasikan oleh pengalaman bangsa Israel dalam memilih pemimpinnya, pemimpin yang diharapkan dekat dengan Allah dan selalu memperhatikan rakyatnya. Dan kita pula diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang solider lewat inspirasi kisah di dalam bacaan Injil. Maka Tuhan, berkatilah kami, penuhilah kami rahmat, supaya mampu menjadi pemimpin yang baik, supaya mampu menjadi orang yang solider. Karena begitulah Engkau mengajar kami lewat sabda-Mu. Dan akhirnya,
Semoga Roh Kudus selalu memimpin atas hidup kami sehari-hari untuk semakin menyerupai Allah, menyerupai Tuhan Yesus yang selalu solider, selalu berbelas kasih dengan semua orang yang memerlukan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah, Sama-sama. baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.